Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pemirsa. Anda kembali menyaksikan Teras Petang edisi hari ini Rabu 6 Mei 2015. Sejumlah informasi akan kami hadirkan untuk Anda, termasuk topik utama kami kekerasan terhadap perempuan dan anak. Bersama saya Nur Fitri Ishak, inilah Teras Petang selengkapnya. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Daerah Sulawesi Selatan mencatatkan peningkatan setiap tahunnya. Menurut psikolog, pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak disebabkan dua faktor, faktor keturunan dan faktor stres atau lingkungan. Dosen psikologi UNM menganggap ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan kepada perempuan dan anak jika dipandang dari segi pelaku. Yang pertama karena faktor keturunan. Contohnya si bapak memang dibesarkan dalam lingkungan kekerasan dan akan melakukan kekerasan secara otomatis karena apa yang ia lihat akan dicontoh dan dilakukan. Faktor kedua adalah masalah stres dan juga masalah lingkungan. Banyak masalah yang tidak bisa dikelola dengan baik dan merasa tertekan sehingga ia melakukan kekerasan. Anak dan perempuan memang selalu menjadi korban karena dianggap objek yang lemah. Jika pemerintah dan masyarakat bisa memberikan hukuman yang kuat, maka pelakunya akan berkurang karena melihat kasus seperti ini sudah cukup lama didiamkan dan bahkan ada yang menjadikannya sebagai gaya hidup. Iya, mulai dikampanyekan terhadap anak-anak terutama ya, bahwa kalau dia menerima perlakuan seperti ini, maka dia harus melapor ke siapa. Kalaupun keluarga yang melakukan, dia harus melapor ke tetangga kah, ke keluarganya, harus itu. Dan orang-orang di sekitarnya juga harus mawas diri. Di Polrestabes Makassar sendiri, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak seperti KDRT dan penganiayaan anak pada tahun 2014 tercatat sebanyak 238 kasus dan kurang lebih 20% yang telah di P21-kan. Dan untuk tahun 2015 sendiri, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak paling tinggi terjadi pada bulan Maret, yaitu sebanyak 30 kasus. Mungkin karena perempuan rata-rata kalau misalnya ada kegiatan gender yang diundangkan perempuan. Jadi perempuan tahu, laki-lakinya tidak tahu. Belum tahu kan, kurang yang mengetahui. Jadi kembali ke kenyataan, perempuan yang sudah mempelajari itu dia menerapkan, laki-lakinya kan bingung karena dia tidak pernah ikut kegiatan. Oh, apa itu gender? Belum tahu, masih kurang. Untuk mengurangi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, Polrestabes Makassar melakukan kerjasama dengan pemerintah Kota Makassar dan pihak terkait seperti Kejaksaan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan untuk membentuk gugus tugas yang dinamakan P2TP2A atau Program Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Dalam setiap perkara, perempuan dan anak akan difasilitasi. Dari Makassar, Andi Putri, GoTV memberitakan.